Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, Persib Bandung kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan salah satu rivalnya ya di persaingan juara musim ini, yaitu Malut United dengan skor 2-0. Ini berarti membalaskan dendam ya, bisa dibilang, dimana kekalahan sebelumnya di Maluku. Menang dengan skor 2-0, di mana 2 gol dicetakkan oleh penalti Tom Hai dan juga Sadil Ramdhani ya di menit akhir pertandingan yang membuat Persib kini unggul 4 poin atas Borneo FC yang baru akan bermain besok bersama dengan Borneo itu besok apa tadi ya, lupa gue. Dan Persija Jakarta unggul 5 poin, tapi Persija baru akan bermain besok ya gitu. Persib masih kokoh dan ya mudah-mudahan tren ini bisa terus-terusan konsisten ya, supaya bisa triple champion berturut-turut gitu ya. Luar biasa Persib. Namun sayang di pertandingan tadi Kurzawa yang diharap-harapkan bermain ternyata tidak diberikan menit bermain. Padahal posisinya sudah 2-0 di extra time. Gue berharap Kurzawa tuh main dulu gitu tadinya ya. Ternyata Kurzawa tidak dimainkan. Sayang banget ya. Tapi ya sudah, itu udah keputusan pelatih. Dan kita bahas pertandingannya karena gue nonton dari awal seperti biasa ya. Dimana Persib Bandung seperti biasa bermain dengan cukup lambat ya. Ini benar-benar ala Boyan Hodak banget. Bermain dengan quick counter ya, cukup lambat. Kemudian tapi ketika sudah menyentuh sepertiga, langsung dia tidak basa-basi memasukkan bola langsung ke kotak penalti. Itu memang tipikalnya Boyan Hodak banget ya. Jadi lambat di tengah, ketika ada space langsung diarahkan ke kotak penalti ya. Itu tipikalnya Boyan Hodak. Namun Malut juga bermainnya sangat kompak ya. Mereka bermain tidak terlalu melebar, bermainnya tuh agak ke dalam ya, sehingga ketika bola dialirkan ke tengah itu sering banget putus gitu ya. Malut juga bermainnya bagus ya, dua pivot mereka juga bermain sangat baik. Kemudian di belakangnya juga dua center back-nya juga bermain sangat baik. Mungkin yang kurang dari Malut itu adalah wing-wingnya ya. Wing-wingnya dimana kanan dan kirinya ini terlalu mudah sekali diekspos. Bahkan Persib menurunkan Robbie Darwis loh di sayap kanan. Itu kan bukan posisi aslinya Robbie Darwis ya. Tapi seorang Robbie Darwis aja yang bukan posisi aslinya itu masih bisa menusuk. Saking buruknya wingback mereka. Saking buruknya wingback dari Malut. Beckham sering tembus, Robbie Darwis sering tembus, bahkan akhirnya Persib mendapatkan penalti karena pergerakan Robbie Darwis yang berhasil mendahului wingback mereka. Dan akhirnya Robbie Darwis dijatuhkan dan penalti untuk Persib. Tom Haye berhasil mengeksekusi penalti dengan sangat baik. 1-0 di babak pertama. Persib bermainnya cenderung sama ya. Mereka tidak pernah menaikkan tempo permainan sampai akhir bahkan. Di babak kedua meskipun sudah unggul, Persib tetap bermain dengan cara yang sama ya. Sekalipun Malut high line defense-nya itu meningkat ya, lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya mereka menaikkan intensitas serangan, cara bermain Persib tidak berubah. Ya. Cara bermain Persib tidak berubah gitu. Bahkan cenderung quick counter-nya tuh jauh lebih cepat gitu. Ketika Persib memegang bola, mereka langsung melakukan counter attack. Tidak terlalu lama lah di tengah. Kalau sebelumnya kan bermain possession lama di tengah, tapi ketika sudah sepertiga ini langsung lepas. Kalau sekarang melepas bolanya itu sudah dari tengah karena lawan bermainnya sangat tinggi sehingga space-nya begitu sangat banyak di depan. Ya. Namun beberapa transisi yang dilakukan oleh Persib, transisi counter, banyak yang putus karena banyak bola yang tidak nyampe. Terus terang aja gue bilang beberapa passing, karena ini mungkin karena yang bermain bukan tipikal orangnya suka passing ya, karena cuma ada Tom Hai di sana. Jadi kan kalau Eliano atau Adam Alis itu bukan tipikal yang mereka bukan tipikal playmaker, tapi mereka itu lebih bertipikal pekerja keras
gitu kan, sehingga banyak bola yang agak kurang nyampe, sayang banget gitu ya. Ya padahal kalau lebih efektif lagi itu kita bisa bisa create chances jauh lebih banyak lagi. Padahal karena space kanan kirinya ini sangat lebar Malut ini. Kalian lihat ketika Berguinho masuk ya, saat Berguinho masuk kan kanan kirinya terus yang ke expose. Ya, tengahnya nih solid sebenarnya Malut ini. Tapi kanan kirinya dijelek banget. Sampai akhirnya Persib berhasil mencetak gol lewat Sadil Ramdhani memanfaatkan terobosan dari Berguinho ya dari tengah, di mana dalam situasi counter attack ya, di mana lawan sangat tinggi, Sadil kosong, berhasil mengirimkan umpan Berguinho dan Sadil mengeksekusi dengan kaki kanan yang melewati kiper, gawang sudah kosong dan tinggal ceplos kaki kanan. 2-0 untuk Persib Bandung dan bertahan hingga akhir. Malut juga bukan tanpa perlawanan, tetapi karena pertahanan Persib ini benar-benar pertahanan Persib ini kelas banget sih. Kelihatan pengalaman gitu. Making decision-nya tuh nggak berantakan. Nggak banyak bola rebound ya yang enak untuk Malut. Setiap buangan bola itu sangat tenang. Membuang bolanya tuh akurasinya sangat baik. Sangat tenang mengambil keputusan. Barba sangat baik, Matrikardi sangat baik. Bahkan Eliano Reinders pun yang menutup ya dari half space juga sangat baik. Dewangga sangat baik ketika masuk gitu ya kan, Julio Cesar cedera, Julio Cesar pun sangat baik. Bener-bener nyaris gak ada blunder di belakang. Rapih sekali bertahannya Persib. Ya, dan tadi komentatornya bilang Persib baru kebobolan 1 gol di GBLA musim ini. Gila, ini udah berapa pertandingan Persib main di GBLA baru kebobolan 1 gol. Wow. Itu kalau nggak salah lawan Borneo ya. Ya, lawan Borneo kan kita kebobolan duluan kan. Wah, itu what a story banget ya. Kalau Persib bisa mengakhiri musim dengan hanya 1 kali kebobolan di kandang sendiri. Berarti harusnya kan lawan Borneo aja menang. Berarti Persib itu sepanjang main di GBLA musim ini berarti menang semua. Ya, berarti menang semua, gila. Luar biasa ya Persib. Ya mudah-mudahan ini terus berlanjut, apalagi sekarang ada Layvin Kurzawa ya. Wah, ini udah pasti menggila juga ini orangnya. Mudah-mudahan level fitness dia cepat kembali ya Layvin Kurzawa sehingga bisa langsung main ya. Semoga ya dapat 10 sampai 15 pertandingan lah musim ini Layvin Kurzawa ya. Ya nggak usah 15 kayaknya nggak akan cukup. 10 pertandingan lah mudah-mudahan Layvin Kurzawa bisa main gitu ya untuk Persib musim ini, karena dia cuma dikontrak 6 bulan. Jadi dia cuma dikontrak sampai bulan Juli 31 Juni mungkin ya, 31 Juni dia sudah selesai kontraknya ya, jadi mudah-mudahan dia diberi banyak game ya di ECL ataupun di Liga gitu ya. Semoga dia terus banyak bermain gitu, apalagi di ACL mungkin dia secara mental juga udah sangat baik ya main di ACL. Oke, jadi itu aja. Mudah-mudahan Persib konsisten menang terus sampai akhir dan bisa juara, dan supaya gue bisa parade lagi, karena parade gue di musim lalu itu agak bad ya karena motor gue tidak bisa nyala, sialan ya, jadi pasti tengah jalan tidak nyala. Mudah-mudahan sekarang membaik. Oke, go Persib.